Halo teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andre, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman, Bapak Ibu mungkin banyak yang mengatakan, bagaimana sih sebenarnya tahapan pengobatan yang bisa membuat saya tuh lepas dari obat? Saya sebenarnya kalau bisa tidak makan obat, Dok. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan ya, namun seringkali banyak dari kita itu tidak menyadarinya. Jadi, kalau kita berbicara tentang proses menjaga kesehatan fisik maupun mental di berbagai macam acara, baik yang diselenggarakan oleh dokter, tenaga kesehatan lain seperti perawat, ya, kemudian nurse, kemudian juga banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, selalu dikatakan bagaimana kita menjaga kesehatan dengan tiga yang utama. Apa aja itu teman-teman? Makanan, makanya dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna, dan sekarang namanya istilahnya gizi seimbang. Kemudian olahraga, gerakan fisik. Dulu zaman saya itu ada namanya SKJ, senam kesegaran jasmani. Ya, ada SKJ 88 seperti itu ya. Bapak Ibu yang umurnya seperti saya umur 45 pasti udah pernah mendengar istilah itu. Kemudian yang satu lagi adalah tidur. Nah, tidur ini belakangan makin banyak orang memahami dan banyak juga teman-teman sejawat sekarang membuka banyak klinik-klinik tidur di mana-mana. Padahal sebenarnya pola tidur ini seringkali kita kesampingkan waktu kita masih muda. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, banyak yang mana kita itu tidak menyadari bahwa sebenarnya segala sesuatu yang tidak seimbang itu berawal dari kebiasaan kita. Contohnya apa nih ya? Saya kan sering ketemu sama pasien gangguan cemas. Mereka kan suka bertanya yang sangat spesifik. Gimana caranya supaya sembuh? Saya nggak makan obat lagi, dok. Saya bilang, coba lihat gaya hidup Anda ini sebenarnya sudah baik apa belum. Karena mereka mengeluhnya setiap obat itu dilepaskan, kok kambuh lagi. Nah, sebenarnya ini sesuatu yang sangat biasa, Bapak Ibu ya, yaitu khawatirnya kita terhadap pengobatan tersebut tanpa disadari bahwa sebenarnya problem utamanya adalah kitanya sendiri belum ya, bukannya tidak ya, saya nggak mau ngomong gitu deh, belum menjalani hidup sehat yang baik. Contoh, kalau pasien gangguan panik atau psikosomatik yang dominan gejalanya itu ke lambung, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu itu makannya masih sembarangan, makannya kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 10, nanti jam 10 makan, terus makan lagi jam 8 malam gitu ya. Dan tiap hari tuh beda-beda gitu ya. Alasannya banyak, ya kerja jadi I.O, harus ketemu klien, di jalan, nggak sempet makan teratur dan segala macamnya. Padahal menurut saya, walaupun sekeras apapun, kalau kita mau mencoba, itu bisa. Kenapa demikian? Saya sebenarnya kalau misalnya mau berkeras diri, saya itu makan sembarangan bisa. Pokoknya praktek selesai baru saya makan. Tapi saya upayakan banget saya bisa membantu diri saya dengan baik, dengan cara makan obat yang baik, bukan. Tapi dengan cara makan yang baik. Jadi bukan makan obat, tapi makan yang baik. Saya teratur ya, misalnya kalau saya puasa, nah biasanya saya suka puasa, dalam minggu-minggu puasa itu saya biasanya baru makan jam setengah dua. Bapak Ibu yang pernah datang ke klinik psikosomatik di rumah sakit EMC pasti tahu, setiap setengah dua tuh saya off dulu untuk makan sampai jam 2. Kemudian saya baru makan lagi nanti jam 7 malam. Dan setelah itu stop makan, maksudnya ngemil dan segala macamnya di sekitaran jam 9 atau 9.30 paling lambat kalau saya lagi nonton. Artinya saya mengusahakan kalau bisa perut saya menjelang tidur tuh tidak dalam keadaan terlalu penuh, tapi juga tidak terlalu kosong. Karena mungkin kebiasaan dari kecil makan itu biasanya agak-agak menjelang malam dan perut kosong kalau mau tidur itu bikin kebangun. Jadi saya disarankan makan aja gitu malam gitu ya. Nah, kemudian dalam prakteknya sehari-hari juga olahraga. Banyak orang yang merasa olahraga tuh nggak penting lah, buat apa olahraga gitu ya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat saya tuh sering memposting gitu ya, kegiatan olahraga saya di Instagram, walaupun tidak terlalu sering ya. Karena bosan juga orang kan ngelihat udah tahu lah olahraga ngapain juga di posting terus gitu ya. Tapi sebenarnya tujuan dari hal itu adalah untuk memotivasi
bahwa sebenarnya waktu 30 menit untuk berolahraga itu bisa Anda lakukan. Saya meng-encourage sekali meminta teman-teman yang punya masalah dengan gangguan cemas ya, terutama gangguan panik, berolahragalah yang baik. Kenapa? Karena dengan berolahraga yang baik itu akan Anda mendapatkan kemampuan saraf otonom yang lebih baik, ya. Bayangkan ya kalau orang panik itu ya, Bapak Ibu boleh cek ya. Pulsnya, nadinya itu rata-rata tuh tinggi, sekitaran 85 sampai 100 pada kondisi normal. Dan pada saat tidur pun bisa sampai 70. Makanya nggak heran banyak yang suka bilang, "Saya kok kebangun tidur di malam hari." Ya, panik. Padahal sebenarnya kenapa? Harusnya lagi tidur kan santai. Tidak, Bapak Ibu. Orang panik pada saat tidur pun kadang-kadang pulsnya tinggi. Dan untuk menurunkan atau menjaga ritme jantung lebih baik, berolahraga yang baik. Ya, kadang-kadang orang akhirnya makan obat gitu ya. Obat jantung gitu untuk menurunkan ritme jantungnya. Ya bukan nggak boleh sih, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Kemudian satu lagi adalah pasien menggunakan obat untuk tidur. Nah, padahal tidur ini harusnya dibantu dengan cara perbaikan yang standar, yaitu dengan mengatur habit atau pola tidur yang baik. Banyak di antara Bapak Ibu mungkin merasakan bahwa tipikal pengobatan tidur itu susah banget ya dilepasnya, Dok ya. Betul. Karena habit yang Anda sudah buat itu sudah bertahun-tahun. Ya, Anda sudah melakukan kesulitan tidur itu bertahun-tahun. Ya, tidurnya kadang-kadang begadang, jam 2 mau tidur apalagi sekarang zamannya gadget 10 tahun terakhir ini luar biasa ya. Orang akhirnya mau tidur lihat gadget, akhirnya seru nggak jadi tidur ya. Nonton binge watching ya, nonton terus-menerus drama Korea apalagi waktu zaman pandemik itu sampai bermalam-malam gitu ya, sampai akhirnya tidurnya jadi kurang stabil gitu ya. Padahal tidur yang baik itu penting. Kalau Anda mau sehat fisik saja, maka tidur 5 jam okelah. Ya, tapi kalau Anda mau sehat fisik dan mental, sebaiknya Anda tidur 6,5 jam ya. Lakukanlah setiap hari ya. Kalau misalnya memang sangat penting, Anda akan menganggap itu sesuatu yang penting juga untuk dilakukan. Jangan men-skip tidur, jangan membuat masalah dengan tidur sendiri. Karena kalau udah kena obat tidur, susah sekali ya Bapak Ibu lepasnya. Seperti kayak pasien-pasien suka bertanya, kapan lepas ya. Memang nggak gampang lepas dari obat tidur itu kalau memang biasa menggunakan obat tidur. Jadi perhatikan pola tidurnya yang baik. Kalau bisa jangan sampai berkenalan dengan obat tidur supaya nanti lebih gampang. Dan kalau memang berkenalan dengan obat tidur, usahakan tetap hidup sehat, tetap gaya hidup sehat, tetap gaya tidur yang sehat supaya bisa lepas akhirnya nanti dari obat tidur tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.